Siapa nih yang mau menikah 2 tahun lagi? Waktu semakin singkat, apa kabar dana pernikahan? Udah terkumpul? Atau masih berjuang? Gak apa-apa, masih ada waktu kok. Salah satu cara untuk mencapai tujuan keuangan kamu adalah dengan berinvestasi. Kenapa harus berinvestasi? Investasi ini ibarat kendaraan yang bisa bantu kamu mencapai tujuan keuangan kamu tepat pada waktunya. Gak perlu jalan kaki, lari, dan menjadi halu. Kamu bisa investasi, tapi hati-hati, ada banyak sekali investasi yang ada. Salah-salah pilih malahan bisa bikin kamu batal nikah. Makanya Minku mau kasih tips investasi buat kamu yang mau menikah 2 tahun lagi. Catat baik-baik ya. Yang pertama, hati-hati periode bayar DP. Hal ini gak boleh kamu abaikan. Kadang kita menghitung tujuan di tanggal pernikahan. Ternyata salah saudara-saudara. Uang kita harus sudah bisa dicairkan saat pembayaran DP. Berarti dalam perencanaan keuangan kamu, carilah instrumen investasi yang aman untuk dicairkan dalam jangka waktu sampai bayar DP. Kamu boleh melakukan diversifikasi kok. Misalnya kamu masukkan dana untuk bayar DP ke instrumen investasi yang lebih aman. Kemudian sisanya di instrumen lainnya. Periode bayar DP ini bermacam-macam. Ada yang dari 1 tahun sebelumnya, sampai ada juga 1 bulan sebelumnya. Oh iya, Minku punya tips nih buat kamu yang mau menikah. Kamu bisa datangi pameran-pameran pernikahan. Biasanya kamu bisa dapat harga yang miring banget di sana. Tapi kamu harus langsung deal saat itu juga. Maka dari itu, sebelum datang ke pameran, kamu bisa cairkan dulu sebagian dana pernikahan kamu ya. Yang kedua, gak perlu ragu ngobrol sama pasangan. Hal ini sering dilupakan oleh pasangan baru. Ingat, kalian sebentar lagi sudah akan menjadi satu. Satu dalam segalanya. Sebelum menikah pun harus mulai latihan. Kunci hubungan yang harmonis adalah komunikasi yang baik. Coba obrolin sama pasangan apa aja yang jadi kendala, hal apa yang masih kurang. Kalaupun ada hal-hal buruk yang terjadi, coba deh kamu obrolin lagi. Termasuk saat mau melakukan investasi untuk dana pernikahan. Wajib hukumnya untuk kalian berkomunikasi. Yang ketiga, gak perlu maksain nikah mewah. Dana yang dimiliki saat ini ternyata gak cukup kalau mau nikah mewah. Hey, pernikahan itu gak harus mewah, gak perlu dipaksain. Kalau misalnya waktunya nggak mau diundur untuk mengumpulkan dana lebih untuk pesta pernikahan yang lebih mewah, ya sesuaikanlah dengan budget yang ada. Ingat, yang penting itu esensinya, bukan sensasinya. Esensi dari sebuah pernikahan adalah perjanjian kudus antara dua mempelai yang berkomitmen untuk mengarungi hidup bersama, baik dalam suka maupun duka. Sedangkan pesta yang mewah hanyalah sensasi belaka. Jadi kembali lagi lah ke esensi. Yang keempat, pilih investasi yang nyaman untuk kamu dan pasangan. Jadilah realistis, kalau memang belum mengerti dan kurang paham, jangan masukkan uang kamu ke dalam instrumen tersebut. Selalu ingat resiko, semua investasi pasti ada resiko. Cari tahu dulu resiko terburuk dari tiap instrumen. Kemudian sepakati bersama pasangan, kemanakah kalian mau percayakan uang kalian? Hal ini mencegah terjadinya ribut antar pasangan juga loh. Gak mau kan kalian berantem gara-gara investasi dana pernikahan? Yang kelima, investasi gak boleh terlalu fluktuatif. Karena kamu berencana menikah 2 tahun lagi, jangan tempatkan investasimu di tempat yang beresiko tinggi dan fluktuatif. Kalau salah pilih bisa jadi batal menikah. Contoh investasi yang gak terlalu fluktuatif, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, peer-to-peer lending. Lalu gimana sih caranya milih reksadana yang oke? Kapan waktu yang tepat buat beli dan jual? Untuk ini, kamu bisa temukan jawabannya di grup belajar reksadana finansialku. Grup belajarnya udah berjalan 2 tahun loh dengan 1.200 member. Kalau kamu join sekarang, di dalamnya udah ada 8 video online course mengenai reksadana. Dan sekarang pun masih bertambah. Lalu ada juga lebih dari 20 video rekaman live webinar sebelumnya. Kemudian kamu akan mendapatkan materi file PDF dan juga Excel yang pernah dipakai untuk pembahasan. Kamu juga akan mendapatkan diskusi, insight, dan juga artikel harian. Dan terakhir akan selalu ada live webinar 1 bulan 1 kali. Wow, mantap banget kan? Buat kamu yang mau belajar investasi lainnya, boleh juga tonton video tentang investasi lainnya dari Finansialku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!